Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi yaitu tentang penyebab bunyi dengung pada mobil dan bunyi kasar pada mobil. Tentunya teman-teman, bunyi dengung dan kasar ini sering mengganggu kita saat berkendara ya. Jadi ketika kita sedang mengendarai mobil, di dalam perjalanan itu kadang suara dengung atau suara kasar itu masuk ke dalam kabin dan mengganggu pengendara dan penumpang yang ada di dalam kabin ya, di dalam mobil. Itu baik dalam kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, dan itu sangat mengganggu dan membuat kita teman-teman pasti sebagai pengendara pengguna mobil itu merasa khawatir. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan informasi ya, sedikit informasi mengenai penyebab dari bunyi itu berupa bunyi dengung, bunyi denging atau suara kasar pada mesin yang terjadi pada mobil, baik di mesin atau yang sering masuk ke dalam ruang kabin. Ada beberapa hal penyebab dari bunyi denging dan suara mesin kasar itu. Baik teman-teman, simak videonya berikut ini. Jangan lupa didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke penyebab yang pertama ya. Ini umumnya untuk contohnya sebagai contoh itu mobil saya Avanza ya. Tapi ini kebanyakan sering terjadi juga pada mobil-mobil pada umumnya. Yang pertama, kita cek dulu di bagian ruang mesin ya teman-teman. Kita cek di bagian ruang mesin, saya tunjukkan untuk di bagian mesin itu yang komponen apa saja yang sering menyebabkan bunyi denging, dengung, atau suara mesin kasar. Oke, untuk di ruang mesin ini yang pertama teman-teman cek dulu fan belnya ya, tali kipas ini ya, untuk fan bel ini ya teman-teman. Pastikan kondisi fan bel ini tidak kendor, kekencangannya pas ya. Kemudian pastikan kondisi fisiknya itu masih utuh, tidak ada serabut-serabut atau benang-benang yang keluar atau sudah retak-retak. Atau jika teman-teman, ini biasanya tanda-tandanya bunyi berdecit ya teman-teman. Ini bisa menimbulkan bunyi decit kalau terkena air atau posisinya kendor. Nah, jika teman-teman menemukan fan belnya ini yang bermasalah, yang mungkin bunyi, sebaiknya diganti saja. Kalau saya mendingan setiap 3 tahun sekali atau 10.000 ini diganti teman-teman fan belnya. Begitu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua masih di dalam ruang mesin. Bunyi denging biasanya terjadi pada alternator teman-teman, atau dinamo cas ini ya. Ini alternator atau dinamo cas ya. Ini jika mesin dinyalakan itu akan bunyinya nyaring sekali ya, punya denging nyaring sekali, ketika kita gas ya, kita tambah gasnya ya. Jadi teman-teman, caranya untuk mengecek jika alternatornya bunyi denging, teman-teman nyalakan mesin, kemudian itu langsung muncul bunyi di sekitar sini ya. Kemudian ditambah gas, ditarik gasnya dari sini, itu akan bunyi juga ya, tambah kencang teman-teman. Nah, cara memastikannya teman-teman bisa ketika mesin menyala, bisa ketika mesin masih berputar, waktu mesin menyala, teman-teman di alternator atau dinamo cas ini ada soketnya teman-teman ini ya. Ini gampang sekali teman-teman. Teman-teman bisa langsung melepas soketnya ini ya, tinggal dilepas saja. Nah, ketika ini soket alternator ini terlepas, maka alternator kan tidak berfungsi. Nah, ketika ini dilepas, bunyinya hilang, kondisi mesin menyala, tidak apa-apa teman-teman. Jadi ketika mesin tetap nyala, teman-teman nggak apa, hati-hati ya, lepas ini soketnya, tinggal cabut aja. Ketika bunyi dengingnya hilang, kemudian dipasang lagi, bunyi dengingnya muncul lagi, berarti itu dipastikan oleh alternator dinamo cas ini. Nah teman-teman, ini agak susah ya untuk memperbaikinya. Setelah
itu pasti karena alternatornya ya, teman-teman bisa membawa ke tukang dinamo. Nah ini di situ ada brasnya juga diganti sekalian ya teman-teman. Juga biasanya itu penyebabnya karena dioda silikon teman-teman, seperti ini bentuknya ya. Dioda silikon ini jika sudah hangus atau gosong ya, kebanyakan kalau mobil sudah usia 50 tahun ke atas ini sering muncul gejala seperti ini ya, bunyi denging pada alternator karena dioda silikon ini terbakar. Maka teman-teman kalau bisa mengganti sendiri ganti sendiri, tapi ini saya sarankan ini susah ya, mending bawa ke tukang dinamo, nanti diganti ini dioda silikonnya saja teman-teman. Harganya juga murah, cuma ada 5 biji, sekalian ganti 5 biji plus arangnya. Nah itu ya teman-teman cara penyebab mobil berdenging, ini bunyi denging ya teman-teman. Penyebab bunyi denging yang selanjutnya yaitu masih di dalam mesin ya teman-teman. Untuk penyakit Avanza Xenia ini atau mungkin mobil yang lain juga, karena sama-sama menggunakan puli ini seperti ini. Ini di dalam puli ini ada ini kan berputar ya teman-teman, di dalam ini pasti ada piring atau lakernya ya. Ini di sini ada beberapa, ini ada piring tensioner atas bawah, ini bawah, ini atas ya teman-teman. Saya tunjukkan, nah ini yang atas ya, ini yang atas. Kemudian di sini ada piring alternatornya juga. Di sana ada juga piring untuk AC-nya, kompresor. Nah setiap puli atau piring itu pasti ada laker. Nah biasanya itu jika laker atau piring itu sudah aus, sudah rusak, kering atau kotor karena usia ya, itu pasti menyebabkan bunyi kasar ya, khususnya pada mobil Avanza Xenia itu. Jika teman-teman mesinnya kasar itu belum tentu dari dalam mesin. Teman-teman cek dulu puli-puli atau piring-piring pada tensioner, pada puli pada mobil teman-teman ya. Ini biasanya penyebab dari bunyi kasar. Caranya gimana untuk memastikan puli yang mana yang kasar atau piring yang mana? Teman-teman lepas fan belnya ya. Cara melepasnya ada di video saya sebelumnya. Cara mudah cuma kunci 14 sama 12, teman-teman kendorkan alternatornya, kemudian dilepas saja fan belnya, kemudian nyalakan mesin. Ketika fan bel sudah lepas, teman-teman coba nyalakan mesinnya. Nah jika mesin mobil teman-teman tiba-tiba jadi suaranya halus, suara kasar krok itu berisik itu hilang, berarti dipastikan dari alternator puli-pulinya, piring-piring puli ini ya. Biasanya yang rusak ini yang bawah sama yang atas ini tensioner teman-teman. Ini teman-teman bisa ganti sendiri ya, mudah sekali teman-teman. Atau sebelum, jika tidak terlalu parah, teman-teman bisa dibersihkan kemudian dikasih paslin. Tapi kalau sudah umur ya mending diganti saja. Itu ya penyebab bunyi berisik dan kasar pada mobil khususnya Avanza dan Xenia. Nah itu untuk di bagian ruang mesin teman-teman. Kemudian kita di bagian kaki-kaki atau di bagian roda. Nah untuk di bagian kaki-kaki atau roda yang sering menyebabkan bunyi berdengung ketika mobil berjalan itu dari laker atau piring ya. Di as ini, di dalam roda ini kita lepas, di situ di tengah sini ada piring. Nah di keempat roda itu kita cek ya teman-teman. Caranya gimana jika memastikan bunyi dengung bersumber dari piring yang rusak, piring atau laker roda yang rusak, teman-teman caranya dongkrak satu persatu, angkat bannya, kemudian diputar ya teman-teman. Diputar, tadi dongkrak diputar ya, diputar dengan tangan. Itu jika piring rusak itu kan pelurunya atau gotirnya itu kan rompal ya teman, jadi saling bergeser, itu pasti agar terasa kasar krok 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 kalau diputar ya. Kemudian pastikan lagi caranya, ketika roda diputar pegang ininya ya, pegang per pada shockbreaker ini, kemudian roda diputar ya, mesin mati ya teman-teman. Nah itu akan terasa getar pada tangan kita yang memegang per ini. Kemudian untuk memastikan lagi, cara yang ketiga yaitu masih didongkrak, masih diangkat banyak, teman-teman kocak-kocak ya, kiri kanan atau atas bawah rodanya ya, dikocak-kocak, itu pasti akan terasa kocak. Itu bisa dipastikan karena piring rodanya. Lakukan pada keempat rodanya.
Lalu penyebab bunyi dengung yang lain masih di roda ya, di ban ya. Nah, biasanya itu bannya tidak bagus. Misalnya pastikan bannya tidak ada benjolan ya teman-teman. Ya, pastikan bannya kondisinya masih bagus, tidak ada benjolan. Ya, ban benjol itu karena menerjang lubang ya, kena lubang, kena batu atau apa, itu bisa bikin ban benjol. Kemudian permukaan tidak rata, ini juga bisa menyebabkan bunyi dengung yang gitu ya teman-teman. Ya, pastikan dulu kondisi ban. Lalu masih di ban ya, ini pastikan teman-teman saat masang ban itu jangan kebalik ya. Di sini ada rotasinya ya, ada putarannya, ada panahnya ya, ke depan dan ke belakang teman-teman. Pastikan alurnya tidak kebalik ya, namanya juga manusia ya. Ya, mungkin saat mengganti ban atau memasang ban itu alurnya kebalik ya teman-teman. Itu dipastikan lagi sudah benar ya alurnya. Kemudian penyebab bunyi dengung yang terakhir, yang paling sering ya penyebab bunyi dengung itu pada gardan ya, baik penggerak mobil penggerak roda depan atau roda belakang ya. Jika penyebab bunyi gardan ini karena usia ya, usia mobil di atas 15 tahun atau hampir 200.000 km itu Avanza lah ya, Avanza atau semua mobil yang penggerak roda belakang itu kebanyakan ya itu bunyi dengung ya. Bunyi dengung itu sebenarnya ini masih pro kontra ya. Itu biasanya ada yang berpendapat itu gara-gara kita ganti oli gardan. Nah, kalau menurut saya pribadi sih memang seharusnya oli gardan itu diganti teman-teman, maksimal ya 50.000 sekali ya, 50.000 km itu tetap harus diganti. Walaupun ada pandangan atau pemikiran orang-orang kalau jangan diganti oli gardan nanti bunyi dengung. Menurut saya justru bunyi dengung itu karena kondisi oli yang sudah jelek, tidak pernah ganti oli gardan, tidak pernah diganti, makanya akan mengental, maka merusak komponen yang ada di dalam gardan ya. Di dalam gardan itu ada pinion ya, ada ringnya juga ya, jadi bersinggungan ya antara gigi-giginya itu. Jika olinya sudah tidak bagus maka lama-kelamaan akan terkikis atau aus, sehingga ketika diganti nanti digantikan olinya lebih cair, lebih encer, maka akan bunyi dengung. Itu menurut saya yang menyebabkan bunyi dengung karena terlambat mengganti oli atau tidak pernah ganti oli gardan. Itu ya teman-teman yang menyebabkan bunyi dengung pada mobil, baik ini berlaku untuk penggerak roda depan atau belakang. Oke teman-teman, itu tadi beberapa hal penyebab bunyi dengung dan bunyi kasar pada mobil. Kemudian satu lagi saya tambahkan ya, saya lupa, karena untuk mobil yang menggunakan electric power steering, langsung menggunakan minyak atau oli, menggunakan hidrolis, itu juga bisa menyebabkan denging atau dengung di dalam gardan, di dalam kabin teman-teman. Saya pernah mengalami sendiri ketika olinya minyak power steeringnya itu bocor ya, itu tiba-tiba bunyi denging di dalam kabin, dan ketika setir diputar itu terasa berat ya. Jadi teman-teman harus perbaiki di bengkel power steering ya, untuk mengganti sil-sil pada rack setirnya. Oke, itu teman-teman beberapa hal penyebab bunyi dengung, bunyi denging, dan bunyi kasar pada mobil. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.